Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabut Biru. Untuk kisah kali ini, masih ada sebuah cerita dari tulisannya. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tangisan di Ruang Bersalin. Dan seperti apa? Untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Sakit Umum Harapan Bunda, sebuah rumah sakit tua di pinggir kota. Gedung bagian lama sudah jarang digunakan, kecuali beberapa ruangan yang masih berfungsi untuk penyimpanan. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan lorong rumah sakit tampak bergerak sendiri. Rina, seorang perawat baru berusia 24 tahun, ditugaskan untuk shift malam di bagian kebidanan. Malam pertama shift malam, semoga lancar, gumam Rina sambil merapikan seragamnya. Di meja jaga, hanya ada seorang bidan senior bernama Bu Sari yang tampak mengantuk. Rumah sakit terasa sepi, hanya terdengar suara mesin infus dan hujan di luar jendela. Sekitar pukul 12:15 dini hari, Rina sedang merapikan lembar catatan pasien ketika ia mendengar sesuatu. Suara tangisan bayi, lirih tapi jelas. Bu Sari, ibu dengar itu?" Bu Sari membuka matanya setengah, tampak kesal. "Dengar apa? Bayi semua lagi tidur kok." Rina terdiam. Ia yakin suara itu berasal dari arah lorong selatan, tempat ruang bersalin lama berada. Ruangan yang konon sudah ditutup sejak kebakaran 5 tahun lalu. Tak tenang, Rina memutuskan untuk mengecek. Ia membawa senter kecil dan berjalan melewati lorong gelap yang jarang dilalui. Semakin dekat ke ruang bersalin lama, bau hangus samar terasa di udara, bercampur bau obat-obatan yang menyengat. Suara tangisan bayi semakin jelas, namun terdengar tidak wajar, seperti gaung dari tempat yang jauh. Halo, ada orang di sini?" panggil Rina pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang tiba-tiba berhenti mendadak, membuat bulu kuduknya berdiri. Pertemuan pertama dengan sesuatu yang aneh Rina sampai di depan pintu ruang bersalin lama. Pintu itu diberi tanda silang dengan pita kuning, seperti garis polisi. Debu menumpuk di gagangnya. Saat ia hendak berbalik, suara bayi menangis lagi. Kali ini tepat di balik pintu. Astaga! Dengan tangan gemetar, ia menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba, suara ketukan keras dari dalam membuatnya terlonjak dan menjatuhkan senternya. Lampu senter berputar di lantai, dan dalam cahaya redup itu, Rina melihat bayangan seseorang di balik celah pintu. Bayangan itu tampak seperti seorang perempuan menggendong bayi, tapi wajahnya tidak terlihat. Siapa? Siapa di sana?" seru Rina panik. Bayangan itu perlahan menghilang, dan bersamaan dengan itu, tangisan bayi juga lenyap. Kembali ke ruang jaga ketakutan, Rina berlari kembali ke meja jaga. Bu Sari menatapnya heran. "Kenapa kamu pucat begitu, Rin?" "Bu, di ruang bersalin lama, saya dengar bayi nangis. Ada orang di sana, Bu." Bu Sari terdiam beberapa detik, lalu menghela napas dalam. "Rin, ruang itu sudah ditutup bertahun-tahun. Tidak ada siapa-siapa di sana." Rina mencoba membantah, tapi Bu Sari memotongnya dengan tatapan tajam. "Dengar baik-baik, kalau kamu dengar suara bayi dari arah ruang itu, jangan pernah ke sana lagi." Malam itu, Rina tidak bisa tidur setelah selesai shift. Saat ia duduk di kamar kosnya, ponselnya berbunyi pesan suara yang masuk sendiri. Ketika ia memutarnya, terdengar jelas suara tangisan bayi yang sama, diikuti suara perempuan berbisik pelan. "Bawa aku keluar dari sini." Rina menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya gemetar hebat. Pagi setelah kejadian di ruang bersalin lama, Rina bangun dengan wajah pucat. Ia tidak bisa tidur semalaman karena memikirkan suara tangisan bayi dan pesan suara misterius itu. Di meja makan kos, ia memandangi ponselnya yang kini layar terkunci. Pesan suara itu hilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Apa aku cuma halusinasi? Tapi suara itu nyata. Di luar kamar, suara motor dan aktivitas pagi terdengar normal, sangat kontras dengan kejadian mencekam semalam. Namun, bau samar seperti kain hangus kadang terasa setiap kali ia memikirkan ruang bersalin itu. Rina bertanya pada rekan kerja. Di shift siang, Rina mencoba menanyakan tentang ruang bersalin lama kepada teman sekamarnya di rumah sakit, seorang perawat bernama Dewi yang lebih senior dan ramah. "Rina,
Dew, kamu tahu nggak kenapa ruang bersalin lama itu ditutup? Dewi menoleh cepat, terlihat gugup. Kenapa kamu nanya itu, Rin? Kamu nggak masuk ke sana, kan? Rina ragu? Enggak, cuman penasaran aja. Dewi terdiam lama, lalu berkata lirih. Dewi, aku cuman tahu kabarnya aja. Dulu, 5 tahun lalu, ada kebakaran hebat di sana. Katanya banyak pasien meninggal, termasuk ibu-ibu yang lagi lahiran. Tapi, nggak pernah jelas berapa jumlah pastinya. Rina menggigit bibirnya. Rasa penasaran semakin membesar. Ia mencoba menekan Dewi untuk bercerita lebih banyak. Rina, lalu, kenapa ruang itu nggak direnovasi? Kan bisa dipakai lagi. Dewi, suara pelan seperti takut didengar orang. Karena katanya ada yang masih tertinggal di sana, Rin. Setelah kebakaran, beberapa perawat yang piket malam bilang mereka sering dengar suara bayi nangis. Padahal jelas-jelas semua korban sudah dievakuasi. Dewi memandang Rina dengan wajah serius. Dewi, makanya aku bilang, jangan pernah coba-coba ke sana. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ketahui. Petugas lama yang mengetahui rahasia malam itu, saat Rina selesai shift, ia melihat Pak Tono, petugas kebersihan tua, sedang mengepel lorong dekat ruang bersalin lama. Pak Tono terkenal sering shift malam dan tahu banyak tentang rumah sakit itu. Rina, Pak, boleh tanya sesuatu? Pak Tono tersenyum samar. Tentang ruang bersalin lama, ya? Rina terkejut. Pak Tono terkekeh pelan, tapi tawanya terasa tidak nyaman. Pak Tono, semua orang baru pasti penasaran sama ruangan itu. Hati-hati, Nah. Kadang rasa penasaran bisa bikin kita nyesel. Rina mengangguk, namun tetap memberanikan diri. Rina, saya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Kenapa? Sepertinya semua orang menghindar dari topik itu. Wajah Pak Tono berubah muram. Ia memandang pintu ruang bersalin lama dengan tatapan penuh beban. Pak Tono, waktu kebakaran itu bukan cuma karena korsleting listrik seperti yang diberitakan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Banyak korban yang nggak pernah tercatat dalam laporan resmi. Rina merasakan napasnya tercekat. Pak Tono, suara lirih. Ada satu ruangan yang waktu itu nggak bisa dibuka karena apinya terlalu besar. Saat api padam, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan di sana. Tapi entah kenapa, berita itu langsung ditutup-tutupi. Rina gemetar. Apa yang ditemukan, Pak? Pak Tono menatapnya dalam-dalam, lalu mendekat dan berbisik. Pak Tono, bayi, banyak bayi. Mereka ditemukan di inkubator yang sudah meleleh. Tapi yang aneh, jumlah bayinya tidak sesuai dengan catatan kelahiran rumah sakit ini. Rina merasa mual dan ingin muntah. Suasana menjadi semakin mencekam. Pak Tono cepat-cepat menambahkan. Sejak malam itu, orang-orang bilang, tangisan yang sering terdengar bukan cuma dari satu bayi, tapi tangisan mereka semua yang terjebak di sana. Rina kembali ke ruang jaga dengan pikiran kacau. Ia merasa harus membuktikan kebenaran ini. Ia membuka komputer rumah sakit dan mencoba mengakses catatan kelahiran 5 tahun lalu. Namun, sebagian besar data hilang. Hanya ada satu nama yang berhasil ia temukan, tertulis samar di file lama. Bayi nomor 17, status tidak tercatat. Rina berbisik pada diri sendiri. Nomor 17? Maksudnya apa ini? Tiba-tiba, komputer mati sendiri. Layar menjadi gelap, dan di pantulan layar itu, Rina melihat sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya gelap tak terlihat jelas. Rina berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Malam semakin larut. Rina berjalan menuju lorong dekat ruang bersalin lama, merasa seperti ada yang memanggilnya. Saat ia berdiri di depan pintu ruang itu, terdengar suara bayi menangis, kali ini jauh lebih banyak, seperti belasan bayi menangis bersamaan. "Tolong kami," bisikan samar terdengar di antara tangisan. Dengan tangan gemetar, Rina menempelkan telinganya ke pintu. Tiba-tiba, pintu bergetar keras, seperti ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar. Dari celah bawah pintu, mengalir cairan merah gelap yang berbau anyir. Rina terhuyung mundur, terjatuh di lantai sambil berteriak panik. Saat Rina merangkak menjauh, terdengar suara perempuan dewasa berbisik tepat di telinganya. "Buka pintunya,
keluarkan aku dan bayiku.